Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita mau menjawab suatu pertanyaan ya, yaitu pertanyaan yang mungkin juga terbesit dalam pemikiran Anda atau pernah terpikirkan, yaitu lebih baik ajukan gugatan perdata dulu atau laporan pidana dulu. Nah, yang lebih baik mana duluan itu yang akan kita bahas, termasuk nanti plus minusnya lah ya. Jadi bahasan ini cukup menarik karena ini termasuk salah satu strategi dalam melakukan apa ya, upaya memenangkan klien lah, seperti itu. Tentu dengan strategi-strategi beracara yang baik. Nah, kita masuk ke pembahasan materi ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi layar Anda ya, ini saya sudah mencoba membuat secara umum saja. Sebenarnya detailnya ada lebih banyak dari ini, tapi ini hanya umum saja ya. Jadi saya bagi dua, yaitu perdata dan pidana. Nah, kalau perdata kan biasanya adalah terkait dengan hukum privat atau seperti jual beli, sewa menyewa, transaksi keuangan dan sebagainya, di mana sifatnya adalah tertutup karena privat tadi. Nah, sedangkan pidana berbeda, adalah ranah hukum publik ya. Nah, yang menjadi menarik seringkali di Indonesia itu permasalahan perdata bisa juga dibawa ke permasalahan pidana jika memang memenuhi syarat-syaratnya ya. Tapi kita akan bahas dulu terkait permasalahan perdata. Biasanya nih ya, ketika Anda atau ketika kita mendapatkan permasalahan perdata, ada suatu perjanjian katakanlah seperti itu, salah satu pihak buat prestasi ya, atau melakukan PMH lah ya, intinya perbuatan melawan hukum, kita kan biasanya lakukan somasi ya. Somasi, kemudian kalau somasi nggak di nggak diindahkan atau dicuekin, kita baru gugat ke pengadilan. Lalu biasanya hakim memerintahkan mediasi. Mediasi kalau gagal ya lanjut ke pemisahan pokok perkara, kemudian putus. Nah, sedangkan pidana salah satu unsurnya yang ada adalah mens rea. Jadi contoh ya, ketika ada transaksi jual beli. Transaksi jual beli adalah unsurnya perdata. Tetapi dalam transaksi itu, katakanlah ya, si penjual ternyata menjual barang selundupan atau barang ilegal. Nah, artinya dia sudah ada mens rea-nya di situ. Maka bisa jadi transaksi itu selain dari masalah perdata, bisa dibawa ke masalah pidana. Nah, ketika ke masalah pidana, alurnya adalah lapor ke pihak polisi, nanti ada penyelidikan, penyidikan, baru dilimpahkan ke kejaksaan, baru sidang dan putusan. Kira-kira secara umum gitu. Nah, di sini tidak ada salah atau benar ya, apakah mau perdata dulu atau pidana dulu, tetapi kita coba lihat secara umum saja. Ketika kita menghadapi kasus perdata, yang kita lihat timelinenya atau bolanya. Ketika kita melakukan somasi, yang menentukan adalah diri kita sendiri atau lawyer kita. Nah, terus ketika kita mengajukan gugatan ke pengadilan, pengadilan pun sudah mempunyai batas waktu pemanggilan dan sebagainya untuk hukum acara perdata ya, termasuk pemeriksaan dan sebagainya sampai putusan. Sampai bahkan ke tingkat kasasi katakanlah seperti itu ya. Sudah ada waktunya atau SLA-nya. Nah, kita lihat di pidana. Karena pidana sifatnya adalah menghukum ya. Menghukum itu artinya seperti penjara, seperti itu ya. Bukan memberikan ganti rugi, lebih ke arah situ. Maka ketika kita melakukan laporan ke pihak kepolisian, maka kita tidak akan pernah bisa mengintervensi independensi dari pihak kepolisian. Artinya memang saat ini tidak ada
yang bisa memastikan apakah level penyelidikan itu berapa lama dan penyidikan itu berapa lama. Tidak ada. Nah, karena itu memang ranah full dari pihak kepolisian. Begitu pula sampai ke pelimpahan kejaksaan. Apakah kita bisa patok, oh nanti selesai 1 minggu? Tidak bisa. Karena itu adalah independensi dari pihak kejaksaan. Nah, maka dari itu kalau kita memperhatikan strukturnya, maka struktur pidana ini memiliki waktu yang lebih tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena tadi itu ada independensi dari lembaga kepolisian maupun lembaga kejaksaan yang memang itu mereka harus independen, tidak boleh dipengaruhi atau diburu-buru oleh pihak yang melapor. Sedangkan kalau di perdata sudah jelas terukur batas waktunya atau SLA-nya karena kita sendiri yang memegang ya, karena kata somasi kita sendiri. Lapor masuk ke gugatan pengadilan, nah itu tinggal nanti pengadilan yang menentukan jadwal dan sebagainya. Nah, maka dari itu melihat struktur waktu yang ada, biasanya yang dilakukan adalah gugatan perdata terlebih dahulu. Ya. Sebenarnya bisa paralel, bisa, atau pidana duluan juga bisa, tetapi menurut saya gugatan perdata masuk lebih dulu itu lebih baik. Ya, jadi perdata masuk. Nah, ketika gugatan perdata Anda sudah masuk, kemudian sudah menjelang akhir putusan, baru Anda masukkan ke gugatan atau laporan ke pidana. Nah, tapi Anda harus pastikan bahwa memang ada terjadi mens rea atau niat jahat dari suatu transaksi perdata itu sehingga bisa dipidanakan. Ada tipu muslihat atau ada etikat buruk. Nah, keuntungannya jika kita sudah mendapatkan putusan perdata, katakanlah meskipun di level 1 ya, level pertama, meskipun putusan itu nanti bisa dilakukan banding, tetapi setidaknya ketika Anda mendapatkan putusan perdata, Anda bisa tambahkan dokumen itu ke pihak kepolisian ketika Anda melakukan laporan ke pidana. Sebagai apa? Sebagai tentu penguat bukti bahwa memang terjadi kelalaian atau pelanggaran hukum di situ. Nah, dengan didorong dengan putusan pengadilan secara perdata, maka dipastikan pidananya bisa lebih cepat. Seperti itu. Nah, tentu ada trik-triknya atau ada kuncinya, yaitu yang tadi ya. Yang pertama Anda harus memastikan memang ada mens rea, ada etikat buruk, ada niat jahat. Nah, yang kedua tadi lebih baik perdata duluan, dapat putusan, Anda bisa sampaikan ke pihak yang berwajib, ini loh ada putusan pengadilan. Maka putusan pengadilan itu bisa menambah keyakinan memang terjadi pelanggaran atau kesalahan. Dugaan pelanggaran atau kesalahan. Memang nanti yang memutuskan di pengadilan pidana. Nah, itu saja ya mengenai pertanyaan dari mending mana sih perdata atau pidana dulu. Ya tadi itu ya, kembali ke strategi masing-masing. Bisa perdata dulu, bisa pidana dulu, atau mau bareng juga boleh. Masing-masing tidak ada yang salah. Tergantung dari strategi masing-masing pihak untuk memenangkan suatu perkara. Ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya bersedia menerima kritik, saran maupun apapun. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.